Pernah tidak kamu mengalami kondisi di mana kamu merasa sedih ketika tidak mendengar kabar teman dekatmu selama sebulan? Atau ketika kamu tidak dapat mendengar kabar dari orang tuamu yang berada jauh di kampung? Atau bahkan ketika kamu lagi marahan dengan teman dekatmu, namun malu untuk berbicara kembali dengan dia? Nah, dalam kondisi ini, bagaimana kalau ternyata alat komunikasi yang sering kita pakai tidak bisa digunakan? Lalu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Satu-satunya cara yaitu dengan menulis surat, atau di dalam bahasa Inggris biasanya disebut personal letter. Hari ini, kita akan belajar bagaimana menulis sebuah personal letter atau surat pribadi kepada orang-orang yang kita kasihi. Mari kita mulai pembelajarannya. Personal letter, atau biasa di dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai surat pribadi, adalah letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Nah, surat pribadi atau personal letter adalah surat yang dituliskan untuk orang-orang yang kita kenal atau kerabat kita, seperti teman, orang tua, bahkan saudara, dan juga sepupu-sepupu kita. Surat pribadi menjadi alat komunikasi yang sangat penting ketika kita tidak dapat menggunakan alat komunikasi kita seperti handphone ataupun surat internet. Nah, biasanya di dalam surat pribadi, kita menuliskan tentang hal-hal yang ingin kita beritahukan kepada orang-orang terdekat kita melalui sebuah tulisan. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian apa yang perlu ada di dalam sebuah surat pribadi. Di dalam personal letter atau surat pribadi, terdapat 3 bagian di dalam surat, yaitu bagian pembuka yang berisi tentang date atau tanggal, address, alamat, salutation atau salam, dan yang terakhir introduction atau pembukaan di dalam surat. Bagian yang kedua adalah isi surat yang terbagi atas 2 bagian, yaitu body atau isi surat, closure yaitu kalimat penutup. Dan bagian yang terakhir di dalam sebuah personal letter yaitu bagian penutup. Ini dibagi atas 4 bagian, yaitu complimentary close yaitu salam penutup, signature yaitu adalah tanda tangan dari penulis surat, lalu nama dari penulis surat tersebut, dan yang terakhir adalah postscripts. Nah, itulah bagian-bagian dari surat pribadi yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menuliskan sebuah surat pribadi kepada kerabat maupun juga teman kita. Nah, selanjutnya mari kita bahas setiap bagian satu persatu. Bagian pertama dari personal letter atau surat pribadi adalah bagian pembuka surat. Biasanya kita akan mulai dengan date atau tanggal. Tanggal biasanya ditulis di sebelah kiri dari kertas surat yang kita akan tuliskan. Nah, tanggal dimulai dengan menuliskan bulan, lalu tanggal, dan yang terakhir adalah tahun. Seperti contohnya, January 24th, 2021. Yang kedua yaitu address. Address adalah alamat dari penerima surat tersebut. Nah, contohnya bisa kita lihat yaitu Jalan Basuki Rahmat, Palu City, 9412, Sentral Sulawesi. Nah, biasanya alamat ditaruh di sebelah kanan, paling atas, di kertas surat yang kita tuliskan. Setelah kita menuliskan tanggal dan juga alamatnya,
lalu kita masuk di dalam salutation atau salam kepada sang penerima surat. Di sini itu adalah bagian yang sangat penting ketika kita ingin menuliskan sebuah surat. Nah, biasanya salamnya ditulis dengan kata Dear John atau My Dearest Wanda. Dear John artinya yang terkasih John, atau My Dearest Wanda yang artinya yang paling terkasih Wanda. Nah, surat harus dibuka dengan salam tersebut. Jangan sampai surat tidak dibuka dengan salam. Setelah kita menuliskan salam, lalu kita masuk di bagian pembuka dari surat tersebut atau introduction. Biasanya kita dapat menanyakan kabar dengan berkata, How are you? Atau yang kedua, kita dapat berterima kasih kepada sang penerima surat karena telah mengirimkan surat sebelumnya kepada kita dengan berkata, Thank you for your last letter. Atau yang terakhir, kita boleh meminta maaf kepada sang penerima surat karena kita lambat untuk membalas suratnya dengan berkata, I am sorry for answering late. Nah, itulah bagian pertama dari sebuah personal letter atau surat pribadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian kedua dari personal letter. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang kedua dari sebuah personal letter atau surat pribadi. Di bagian yang kedua ini, kita akan belajar tentang dua bagian, yaitu body and closure. Nah, body adalah isi surat. Body is the main part of the letter or what you want to write to the other person. Nah, isi surat adalah bagian yang paling penting dari sebuah surat, karena di dalam isi surat kita dapat menuliskan apa yang kita inginkan untuk diketahui oleh orang lain atau orang yang akan kita kirimi surat tersebut. Nah, kita bisa menuliskan tentang our vacation atau our condition atau our apologizing. Nah, kita bisa menuliskan tentang liburan kita, kondisi kita sekarang, atau permintaan maaf kita kepada orang tersebut. Nah, kita bisa menuliskan semuanya itu di dalam isi surat dengan bahasa yang sederhana dan juga lebih santai. Yang berikutnya yaitu closure. Closure adalah kalimat penutup di dalam sebuah surat. The part indicates the letter is going to end. Yang artinya ketika kalimat penutup dituliskan, mengindikasikan bahwa surat itu akan berakhir. Ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan. Misalnya, I will to stop now. I will to stop now. Yang artinya, saya akan berhenti untuk menulis sekarang. Yang kedua yaitu, I am looking forward to seeing you soon. I am looking forward to seeing you soon. Yang artinya, saya menunggu untuk bertemu denganmu segera. Dan yang terakhir yaitu see you. See you. Yang artinya sampai jumpa. Jadi ketika kalimat-kalimat ini dituliskan, berarti surat itu akan berakhir. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian paling akhir dari sebuah personal letter atau surat pribadi. Bagian terakhir dari sebuah personal letter atau surat pribadi yaitu complimentary clause, signature, writer's name, dan postscript atau PS. Complimentary clause adalah salam penutup. Tadi kita sudah memulainya dengan salam, maka ketika kita ingin mengakhiri sebuah surat, maka kita harus menutupnya dengan sebuah salam. Beberapa contoh dari complimentary clause yaitu sincerely yours. Sincerely yours. Yang artinya dengan hormat. Atau best wishes. Best wishes. Harapan terbaik. Atau kita juga bisa menuliskan love you. Love you. Yang artinya penuh cinta.
Nah, biasanya complementary clause ditaruh di bagian paling bawah di sebelah kiri dari sebuah surat. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menuliskan complementary clause, lalu kita menuliskan signature kita atau tanda tangan kita sebagai tanda bahwa kitalah yang benar-benar menuliskan surat tersebut. Di bawah signature atau tanda tangan, barulah kita menuliskan writer's name atau nama penulis, nama kita yang telah menuliskan surat kepada orang tersebut. Dan bagian yang paling terakhir yaitu postscript. Postscript adalah afterthought in a letter. Jadi misalnya ada bagian-bagian yang mungkin kita kelupaan untuk menuliskan di dalam isi surat tadi, kita boleh menuliskannya di dalam postscript. Nah, itulah pelajaran tentang personal letter. Apa itu surat pribadi dan apa-apa saja bagian di dalam sebuah personal letter atau surat pribadi. Kiranya lewat video ini bisa menolong kita untuk mengerti tentang personal letter. Nah, nanti saya akan melampirkan contoh personal letter di dalam grup WA kita masing-masing. Sekian pelajaran hari ini, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.